Persaingan Ramsdale versus Raya dibesar-besarkan, emang aneh. Aaron Ramsdale coba menegaskan posisinya dalam persaingan internal dengan David Raya untuk posisi kiper utama Arsenal. Dia merasa situasi tersebut terlalu dibesar-besarkan. Ramsdale baru menekan kontrak baru untuk Arsenal musim lalu. Namun, dia justru harus tersingkir ke bangku cadangan musim ini setelah David Raya menunjukkan kualitasnya. Mikel Arteta sendiri secara terbuka mengakui bahwa persaingan kiper Arsenal berlangsung sehat. Siapapun yang menunjukkan performa lebih baik di sesi latihan bakal mendapatkan kesempatan bermain. Meski begitu, entah kenapa persaingan dua kiper inti Arsenal itu seperti dibesar-besarkan di media. Situasi inilah yang membuat Ramsdale kurang nyaman. Meski performa lunglai, Mason Mount happy kok di Manchester United. Mason Mount baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia percaya telah menjalani awal yang sangat baik di Manchester United meskipun performa klub sedang tidak bagus belakangan ini. Mount bergabung dengan Man United pada bursa transfer musim panas setelah mengalami perselisihan kontrak dengan Chelsea, yang berujung pada transfer senilai 60 juta pound sterling. Namun pemain timnas Inggris itu tidak memiliki awal yang baik, berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya bersama Setan Merah dan hanya bermain 4 kali di Premier League sejauh ini. Dia belum mencetak gol atau memberi assist di Liga, meskipun dia memiliki 1 assist di Carabao Cup saat menang 3-0 atas Crystal Palace. Cristiano Ronaldo Jr. Mulai karir di Al Nassr U13, siap susul sang ayah. Cristiano Ronaldo mungkin harus bermain sedikit lebih lama lagi. Sang putra, Cristiano Ronaldo Jr., sudah mulai berkarir secara profesional untuk menyusul sang ayah. Laporan ini disampaikan secara eksklusif oleh jurnalis sepak bola top dunia, Fabrizio Romano, pada Kamis 19 Oktober 2023. Romano yang biasanya bicara soal transfer, kini secara khusus mengabarkan soal dimulainya karir profesional Cristiano Ronaldo Jr. Menurutnya, Cristiano Ronaldo Jr. telah secara resmi bergabung dengan Al Nassr U13 dan akan segera mulai berlatih. Sama seperti sang ayah, si Junior juga bakal mengenakan nomor punggung 7. Sebenarnya Ronaldo Jr. sudah berlatih di Arab Saudi sejak kepindahan Ronaldo ke Al Nassr pada Januari 2023 lalu. Meski begitu, baru sekarang dia menjadi bagian dari Akademi Al Nassr secara resmi. Sandro Tonali anggap judi sebagai ritual jelang bertanding. Sandro Tonali kini tengah menjalani proses terapi bersama Profesor Gabriele Sani karena kecanduan bermain judi. Sani menyebut Tonali menganggap judi sebagai bagian dari ritual sebelum bertanding. Sandro Tonali jadi salah satu nama besar di sepak bola Italia yang kini tersandung kasus judi. Selain Tonali, 2 nama yang mencuat ke publik karena judi adalah Nicolo Zaniolo dan Nicolo Fagioli. Dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Federal Italia, Sandro Tonali tidak membantah bahwa dia bermain judi pada platform ilegal. Bahkan, pemain 23 tahun itu diketahui bertaruh untuk pertandingan sepak bola. Sandro Tonali bahkan bertaruh untuk pertandingan yang melibatkan dirinya sendiri. Tonali bertaruh untuk AC Milan dan Brescia, ketika dia masih bermain. Lebih lanjut, Profesor Sani mengungkapkan mengapa Sandro Tonali bertaruh untuk klub tempatnya bermain seperti ketika membela AC Milan. Tonali akan merasa lebih percaya diri jika memasang taruhan untuk klub yang dibelanya. Wah, Arsenal dapat ucapan selamat dan pengakuan langsung dari Guardiola. Mikel Arteta membocorkan pujian dan pengakuan dari Josep Guardiola untuk performa dan kualitas Arsenal musim ini. The Gunners akhirnya bisa bersaing di level top dengan sang juara bertahan. Arsenal mulai bangkit sejak musim lalu, tapi baru musim ini mereka bisa bermain lebih stabil. Puncaknya adalah kemenangan atas Manchester City di Premier League sebelum jeda internasional lalu. Bermain di Emirates Stadium, gol tunggal Gabriel Martinelli di ujung laga sudah cukup jadi pembeda. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, Arsenal akhirnya bisa menang atas Man City di Liga. Hasil itu juga mengantar Arsenal menyalip posisi Man City di papan atas klasemen Liga Inggris sementara. The Gunners bisa sedikit membalaskan dendam musim lalu. Baru-baru ini, Arteta pun mengungkapkan bahwa tim Arsenal telah mendapatkan pujian langsung dari Guardiola. Setelah pertandingan kemarin, Arteta bicara dengan Guardiola seperti biasanya, saat itulah pujian tersebut terlontar. Chelsea versus Arsenal, The Blues yang lagi gak jelas justru berbahaya. Duel Chelsea versus Arsenal bakal jadi salah satu yang ditunggu-tunggu ketika Premier League 2023-2024 kembali bergulir akhir pekan ini. Dua tim London itu sudah lama terlibat rivalitas derby satu kota.
Kali ini pertandingan akan dimainkan di Stamford Bridge, Sabtu, 21 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Chelsea harus siap meladeni Arsenal yang di atas kertas sedang dalam kondisi lebih baik. Arsenal tampil luar biasa awal musim ini. Mereka belum pernah kalah dalam 8 pertandingan, kini bersaing ketat di puncak klasemen. Chelsea sebaliknya, skuad Mauricio Pochettino babak belur sejak awal musim, imbas masalah musim lalu. Saat ini The Blues ada di peringkat ke-11 klasemen sementara, sudah 3 kali kalah. Arsenal jelas lebih diunggulkan untuk pertandingan ini, tapi Merson menilai bahwa Chelsea bisa memberikan kejutan. Pasalnya, inkonsistensi Chelsea sejak awal musim ini membuat permainan mereka sulit ditebak. Buang De Gea demi Onana, memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Keputusan merombak posisi kiper utama Manchester United justru berbalik menghantui Erik ten Hag. Faktanya, Andre Onana belum terbukti lebih bagus dari David De Gea. Musim panas 2023 lalu, MU membuat salah satu keputusan terbesar di bursa transfer. Mereka membiarkan David De Gea lepas secara cuma-cuma, tidak ada tawaran kontrak baru. Setelahnya MU lantas bergerak cepat mendekati Andre Onana, kiper Kamerun yang pada saat itu sedang bersinar bersama Inter Milan. Onana adalah kiper modern yang berani membawa bola. Harapannya, Onana bisa memberikan dinamika baru untuk permainan MU. Taktik yang diinginkan Ten Hag akhirnya bisa terwujud sempurna. Situasi Onana ini diamati oleh legenda MU, Dwight Yorke. Menurutnya, keputusan melepas De Gea untuk Onana bisa jadi salah satu kesalahan terbesar Ten Hag. Onana mungkin bagus, tapi bukan berarti lebih baik dari De Gea. Solusi untuk dongkrak performa Marcus Rashford, cadangkan saja. Performa Marcus Rashford tengah disorot. Dia tidak bermain cukup bagus untuk Manchester United musim ini. Rashford tidak bisa memberikan penampilan konsisten. Musim lalu Rashford memang luar biasa. Dia mencetak total 30 gol dan 11 assist dalam 56 pertandingan di semua kompetisi. Erik ten Hag sepertinya berhasil memoles penyerang Inggris itu. Biar begitu, musim 2023-2024 berjalan sulit bagi Rashford. Dia hanya mencetak 1 gol dan 3 assist dalam 10 penampilan sejauh ini. Performanya pun sudah berulang kali dikritik. Salah satu yang paling diperhatikan adalah ego Rashford di lini serang. Dia sering terlihat ngotot menembak, padahal ada rekannya yang berdiri bebas menunggu umpan. Situasi Rashford juga diperhatikan oleh legenda MU, Andy Cole. Dia tahu bahwa pemain muda seperti Rashford tentu punya ambisi besar di lapangan. Meski begitu, untuk kasus yang sekarang, Yorke menilai akan lebih baik jika Rashford dicadangkan. Barcelona pastikan akan ada laga perpisahan untuk Lionel Messi, tapi kapan, gak tahu. Barcelona masih menyimpan utang hormat kepada sang legenda, Lionel Messi. Mereka belum sempat memberikan perpisahan yang layak untuk pemain yang telah belasan tahun mempersembahkan gelar juara. Kepergian Messi dari Barca memang cenderung pahit. Untuk ukuran superstar, Messi dilepas dengan cara yang buruk. Hanya ada konferensi pers singkat, tidak ada pesta pelepasan khusus, apalagi farewell match. Saat itu, tahun 2021, Messi memang didorong meninggalkan Barca dalam kondisi sulit. Blaugrana terlilit utang yang menumpuk. Mereka tidak bisa menawarkan kontrak baru untuk La Pulga. Alhasil, Messi harus pergi untuk menyelamatkan Barca. Dia lantas bergabung dengan PSG dan menghabiskan 2 tahun di sana. Cara Barca melepas Messi beberapa tahun lalu mendapatkan kritik keras, bahkan dari fans sendiri. Pemain selevel Messi seharusnya layak mendapatkan perpisahan yang layak. Terkini, Director of Football Barcelona, Deco mengonfirmasi bahwa pihak klub akan mengupayakan pesta perpisahan yang layak untuk Lionel Messi, tapi waktunya belum jelas. Dapat sponsor, logo Rolling Stones bakal muncul di jersey Barcelona untuk laga El Clasico. Skuad Barcelona bakal tampil sedikit beda ketika meladeni Real Madrid dalam laga sengit El Clasico akhir bulan ini. Kostum Barca bakal memamerkan logo band rock legendaris, Rolling Stones. Mengutip Sport, Barcelona dan Rolling Stones telah menekan kesepakatan sebagai bagian dari sponsorship dengan Spotify. Beberapa tahun terakhir, Spotify adalah salah satu sponsor terbesar Blaugrana. Berdasarkan kesepakatan sponsor tersebut, logo band British legendaris itu akan muncul di bagian depan kostum kandang Barcelona di laga kontra Real Madrid, 28 Oktober 2023. Logo yang sama juga bakal muncul di bagian depan kostum kandang tim Barcelona wanita, juga di laga kontra Real Madrid wanita, 19 November 2023. Liverpool versus Everton, tekad Harvey Elliott merahkan Merseyside.
Harvey Elliott menilai derby Merseyside selalu sulit untuk Liverpool karena motivasi besar Everton demi gengsi. Ia bertekad membuat Merseyside jadi milik si merah. Derby Merseyside yang mempertemukan Liverpool versus Everton bakal tersaji pada laga lanjutan Liga Inggris. Duel ini akan tersaji di Anfield, selayaknya laga derby. Laga Liverpool versus Everton diprediksi bakal berlangsung panas, mengingat rivalitas panjang yang dimiliki oleh dua klub bertetangga ini. Torehan Liverpool di awal musim ini juga lebih apik dari sang tetangga. Si merah saat ini berada di peringkat keempat dengan 17 poin. Sementara, Everton masih terdampar di peringkat ke-16 dengan baru meraih 1 angka. Faktor gengsi inilah yang membuat Liverpool patut tetap mewaspadai Everton menurut Elliott. Pasalnya, motivasi Everton jelas berlipat ganda jika bertemu The Reds. Maka dari itu, Elliott bertekad tampil apik saat diberi kesempatan bermain di laga ini. Ia ingin Merseyside tetap merah.